Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arbi Andriawan, NIM 20-464212-SV-18531 dalam rangka memenuhi UTS Praktikum Gambar Teknik 2. Saya membuat sebuah video tutorial untuk membuat box pasta gigi menggunakan metode sheet metal menggunakan software SolidWorks. Dan untuk videonya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat flank seperti ukuran pada video, lalu kita edge flank bagian atasnya dan kita atur ukurannya sesuai dengan yang ada pada video ini. Jika sudah, kita edge flank lagi di bagian sebelahnya, lalu kita sesuaikan lagi ukurannya seperti pada video ini. Ada penyesuaian ukuran juga. Untuk ukurannya kita sesuaikan seperti yang ada video, seperti pada video yang saya buat. Lalu selanjutnya kita buat flank bagian bawahnya, kita buat sampai ke bagian mentokan flank bagian depannya, tapi jangan sampai berdempet karena itu akan membuat error. Di sini saya memberikan jarak sekitar 0,5 atau bisa disesuaikan dengan ketebalan flank yang kalian buat. Selanjutnya kita buat flank bagian depan yang ini nanti digunakan sebagai penutup dari pasta giginya. Flank penutupnya ada 4 bagian, bagian kanan kiri, bagian dan bagian atas bawah. Oke, untuk step-step selanjutnya juga hanya sama seperti ini, ukurannya sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini kita harus menggunakan edit flank profile. Kita harus menyamakan jarak antara kedua flank di kanan kirinya agar tidak, karena itu salah satu flanknya ada yang menabrak dari flank bagian dalam atau gigitan bagian dalam yang dapat menyebabkan terjadi error. Maka dari itu kita harus menggunakan edit flank profile, nah agar itu tidak menabrak dan tidak menyebabkan error. Untuk bagian belakangnya nanti juga sama seperti ini. Jadi untuk penjelasannya mungkin akan saya cukupkan seperti ini saja. Nah, seperti itu tadi saya lupa mengganti ukuran radiusnya, itu belum ke 1, masih ke 4. Nah, jika sudah, kita membuat tutup bagian atasnya dan bagian bawahnya. Bagian atas dan bagian bawah ini agar tidak tabrakan, saya memberikan jarak sekitar 0,2 mm karena kalau bertabrakan akan terjadi error. Cara memberikan jaraknya adalah dengan cara kita membuat offset pada flank yang kita buat tadi. Nah, seperti pada video, lalu kita atur jaraknya. Nah, 0,2 itu adalah titik minimal, dimana itu titik yang paling rapat tapi dia tidak akan bertabrakan. Selanjutnya kita buat bagian atasnya. Untuk ukurannya bisa dilihat saja seperti pada video. Untuk bagian sudutnya itu tidak apa seperti itu, karena nanti jika sudah dicetak itu tidak terlalu kelihatan, atau ya memang seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan
pex corner atau pex break bagian sisi-sisinya untuk memberikan detail tambahan. Sudah selesai untuk bagian depannya, kita lanjutkan pada tutup bagian belakang. Ini pada bagian belakangnya stepnya sama seperti tadi, ukurannya juga sama, jadi kita tinggal mengulangi saja seperti tadi. Perlu diperhatikan lagi bagian flank yang menjorok jangan sampai bertabrakan, karena itu dapat menyebabkan error. Harus jeli untuk penempatan edit flank profilnya. Pada pembuatan tutup ini juga bisa langsung di back corner, tidak usah menunggu akhir, tapi kalau menunggu di akhir juga bisa. Tapi kalau menurut saya lebih baik dilakukan di awal, karena nanti pas di akhir back corner kanan kiri bagian dalam akan tertutup oleh dua tutup atas bawah yang di depan, jadi akan susah untuk membuat cornernya. Oke, seperti tadi ukurannya sama. Lalu ini ada bagian sisi kanan kiri yang kurang sesuai, sama seperti tadi juga ada yang kayak seperti itu. Kita tinggal menggunakan edit flank profil dan kita menyamakan ukurannya. Nah, seperti itu langkah-langkahnya. Oke, sudah sesuai. Kita tinggal membuat pada sisi sebaliknya, kita sesuaikan juga. Jika sudah sesuai, setelah ini kita akan lanjut pada proses berikutnya. Ya, proses berikutnya adalah pembuatan DWG atau drawing. Pertama, kita flatten agar keluar jaring-jaring dari gambar yang kita buat. Lalu kita impor file flatten tadi ke file DWG. Nah, untuk ukuran kertasnya kita sesuaikan dengan gambar kita. Kita kira-kira dari ukuran tersebut harus menggunakan kertas A3, A4 atau A sekian, dan jangan lupa untuk skalanya untuk diubah menjadi skala 1:1. Lalu untuk tabel dan etiketnya kita bisa hapus saja agar tidak memenuhi tempat. Nah, sudah selesai untuk pembuatannya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal save ke PDF. Lalu setelah ini kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah pembuatan desain serta penempelan desainnya. Jadi pada kali ini saya menggunakan untuk pembuatan desain saya menggunakan Canva. Lalu saya masukkan ke dalam Corel, dan seperti ini langkahnya, kita masukkan dan dia tinggal kita paskan ke desain yang kita buat tadi. Jika sudah, kita tinggal simpan, bisa dalam file Corel ataupun dalam file PDF. Berikutnya kita tinggal mengirimkannya atau mencetaknya ke tempat percetakan. Untuk selanjutnya adalah pemotongan. Pada pemotongan ini saya hanya menggunakan gunting biasa. Ya, langkah-langkahnya juga ya seperti memotong kertas biasa. Untuk kertas yang saya pakai ini adalah art karton. Saya sebenarnya ingin menggunakan kertas ivory 260 gram, tapi di sana hanya ada art karton 260 gram, jadi saya menggunakan kertas ini. Jika sudah pemotongan, kita tinggal melakukan pelipatan atau pembentukan bagian-bagiannya.
pada saat pelipatan ini saya menggunakan penggaris dan juga lem kertas untuk alat tambahan. Nah, kalau sudah dilipat semua, kita tinggal membuat bentuknya sesuai dengan yang sudah kita desain tadi. Nah, sudah jadi sesuai dengan tugas yang diminta untuk UTS. Pada tugasnya diminta untuk alat yang kita, atau tempat yang kita buat atau kita desain harus bisa ditempati oleh benda aslinya. Jadi untuk dapat dijadikan bahan atau contoh yang dapat dipresentasikan, dan inilah hasil akhirnya. Saya menggunakan foto-foto dan sedikit video slow motion pada hasil akhir ini. Oke, sekian video tutorial dari saya. Maaf jika ada kesalahan langkah-langkahnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.